Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Naharin Indah Kusumaningrum, NIM 199100033. Izin untuk membacakan hadis, kemudian ayat Al-Quran, dan juga doa-doa yang telah kita pelajari selama mata kuliah Quran Hadis setelah UTS. Yang pertama, tercantum di PPT ke-5. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mencuci tangan sebelum makan, yang berbunyi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza arada ayyanama wa huwa janubun tawaddoa wa idza arada ayyakula aw yashruba qalat ghusla yadayhi thumma yakulu aw yashrubu, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika beliau ingin tidur dalam keadaan junub, beliau berwudu dahulu, dan ketika beliau ingin makan atau minum, beliau mencuci kedua tangannya, baru setelah itu beliau makan atau minum. Hadis riwayat dari Abu Dawud nomor 22, An-Nasai nomor 257. Disahihkan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ingin makan atau minum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika beliau ingin tidur dalam keadaan junub, beliau berwudu dahulu, dan ketika beliau ingin makan atau minum, beliau mencuci kedua tangannya. Baru setelah itu beliau makan atau minum. Hadis riwayat Abu Daud nomor 22, An-Nasai nomor 257, disahihkan Albani dalam Sahih An-Nasai dalam Sahih An-Nasai. Kemudian selanjutnya ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mencuci tangan sesudah makan. Akalakat tafa syatin famad madah wa ghasla yadayhi wa sholla, yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakan daging bahu kambing, kemudian beliau berkumur-kumur, mencuci kedua tangannya, baru setelah itu sholat. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 405, disahihkan Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Kemudian ada doa sebelum dan sesudah makan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, yang artinya, ya Allah, berkahilah kami dalam rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Kemudian doa sesudah makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kami dan minuman kami serta menjadikan kami sebagai orang-orang Islam. Kemudian ada lagi tercantum bahwa sabda Rasulullah SAW tentang berdoa sebelum makan, yang berbunyi yaqulu idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakarallahu 'inda sallallahu alaihi wasallam an Jabir ibni Abdillah annahu sami'an nabiyya dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala syaitanu la mabita lakum wa la 'asya'a wa idza dakhala falam yadhkurullaha 'inda dukhulihi qala syaitanu adraktum al-mabita wa idza lam yadhkurullaha inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal asya'a, yang artinya dari Jabir bin Abdullah, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala saat hendak masuk rumahnya dan ketika hendak makan, maka setan berkata, kalian bangsa setan tidak bisa menginap dan tidak bisa makan. Jika seseorang tidak menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala ketika hendak masuk rumahnya, maka setan berkata, kalian bisa masuk dan bisa menginap. Jika seseorang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sewaktu hendak makan, maka setan berkata, kalian bisa menginap dan makan malam. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ada firman Allah dalam Al-Quran tentang makan makanan yang baik atau halal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun.
ta'kulun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepada kalian dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya saja kalian menyembah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 172. Jadi makan dari rezeki yang halal merupakan penyebab bagi terkabulnya doa dan ibadah, sedangkan makan dari rezeki yang haram dapat menghambat terkabulnya doa dan ibadah. Kemudian ada juga hadis makan dan minum sambil duduk dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashrabanna ahadum minkum qa'iman faman nasiya fal yastaqi. Yang artinya, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Apabila dia lupa, maka hendaknya dia muntahkan. Hadis riwayat Muslim nomor 2026. Jadi, kita diharapkan kalau makan, kalau minum sambil duduk. Kemudian ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, annahu naha ayyashrabar rajul Shallallahu Alaihi Wasallam anin nabiyyi qa'iman. Rawahul Muslim, yang artinya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau melarang seseorang minum sambil berdiri. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ada anjuran makan dan minum dengan tangan kanan. Yani Ibnu Umar meriwayatkan sabda Nabi, Ida akala ahadukum falyakul biyamini wa ida syariba falyashrab biyamini fa inna syaitana yakulu bishimali wa yashrabu bishimali. Jika salah seorang dari kalian hendak makan, maka makanlah dengan tangan kanannya. Apabila mau minum, minumlah dengan tangan kanannya. Sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Nafi menambahkan tidak boleh juga mengambil atau memberi makanan dengan tangan kiri. Kemudian selanjutnya ada larangan meniup makanan. Hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina wa idza atal khala'a fala yamassa dzakarahu biyamini." Yang artinya apabila kalian minum, janganlah bernafas di dalam gelas ketika buang hajat, janganlah menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Hadis riwayat Bukhari 153. Kita masuk ke PPT materi yang ke-6. Disebutkan ada perintah sholat dalam Al-Quran, yakni di Quran Surah Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Yang artinya, dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kemudian ada lagi, yakni ayat Al-Quran dan hadis tentang keutamaan sholat. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, fahsya wal munkar. Dan ketahuilah mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian ada hadis dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'malil afdal? Qala as-sholatu ala waqtiha. Qultu thumma ayyu? Qala birrul walidaini. Qultu thumma ayyu? Qala al-jihadu fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Yani ada hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amal perbuatan apakah yang paling utama? Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Saya bertanya, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Saya bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, jihad atau berjuang di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ada hadis
Riwayat Muslim wa an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna bainar rajuli wa syirki wal kufr tarkas shalah rawahul Muslim. Yang artinya dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya batas antara seseorang dengan syirik dan kufur itu adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim nomor 82. Kemudian ada hadis tentang gerakan sholat, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Tsumma wada'a yadahul yumna ala dhahri kaffihi al-yusra waruz'i wasa'id. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah meletakkan lengan bawah tangan kanannya di atas punggung lengan bawah tangan kirinya, dan terkadang di pergelangan tangan kirinya serta di bagian hastanya. Sahih Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Ad-Darimi, Nasai, Ibnu Majah, At-Taqalani, Ibnu Hibban, Daruqutni, dan Baihaqi. Di sini ada hadis tentang gerakan sholat, ruku dan tumakninah, yang artinya setelah selesai membaca ayat Al-Quran dalam sholat, Rasulullah kemudian diam sebentar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim. Lantas beliau mengangkat kedua tangannya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sejajar dengan wajahnya seraya mengucapkan takbir lalu ruku. Kemudian ada hadis gerakan sholat tentang i'tidal dan tumakninah. Fa idza rafa'ta ra'saka fa'aqim sulbaka hatta tarji'al idamu ila mafasiliha. Jika engkau bangkit dengan mengangkat kepalamu, maka luruskanlah tulang punggungmu hingga setiap tulang kembali pada posisinya. Hadis riwayat Ahmad 31 atau 328 nomor 18995. Kemudian ada hadis tentang gerakan sholat bagian sujud dan tumakninah. Ini ketika turun untuk sujud, Rasulullah mendahulukan kedua tangannya ke tanah sebelum meletakkan kedua lututnya. Ibnu Huzaimah dan Al-Hakim. Ada 7 anggota badan yang dipergunakan oleh Nabi dalam bersujud, yaitu kedua telapak tangan, ya 2, kemudian 2 lutut, 2 telapak kaki, ada 6, dan kening dan hidung. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Umirtu an asjuda ala sab'ati al-a'dumin ala jabhati wa asyara biyadihi ala anfihi wal yadain wa rukbatain wa atrafil qadamain. Aku diperintahkan bersujud dengan 7 bagian anggota badan. Pertama dahi, termasuk juga hidung. Beliau mengisyaratkan dengan tangannya. Kemudian ada telapak tangan kanan dan kiri, lutut kanan dan kiri, serta ujung kaki kanan dan kiri. Kemudian ada hadis tentang gerakan sholat, duduk di antara 2 sujud dan tasyahud awal. Rasulullah ketika bangun dari sujudnya mengucapkan takbir. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian duduk iftirash, yaitu dengan menegakkan telapak kaki kanan dan menduduki telapak kaki kiri dengan tumakninah. Hadis riwayat Bukhari. Min sunnatis sholah antang sibal qadamil yumna wa istiqbaluhu bi asabi'ihal qiblah wal julus alal yusra. Di antara sunnah ketika sholat adalah menegakkan kaki kanan lalu menghadapkan jari-jari ke arah kiblat dan duduk di atas kaki kiri. Kemudian ini hadis tentang duduk tasyahud akhir. Pada tasyahud akhir, posisi duduk Rasulullah adalah dengan tawaruk. Hadis riwayat Abu Dawud, Al-Baihaqi, dan meletakkan kaki kirinya di bawah paha dan betis kaki kanan serta menegakkan telapak kaki kanan. Namun ada kalanya beliau menghamparkannya. Hadis riwayat Muslim dan Abu Awan. Wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini tahiyyata wa kana yafrashu rajlahul yusra wa yansibu rajlahul yumna. Adalah beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan tahiyat pada setiap 2 rakaat dan beliau menghamparkan kaki kirinya serta menegakkan kaki kanannya, duduk iftirash. Kemudian ada hadis tentang salam ke kanan dan ke kiri. Jadi mengucapkan salam itu tanda selesainya sholat. Rasulullah berpaling ke arah kanan, seraya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, keselamatan dan rahmat semua terlimpah padamu, hingga pipi kanannya yang putih terlihat, kemudian berpaling ke arah kiri. Dengan hal serupa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuslamu ayyaminihi hatta yabdu
wa bayadu khadbihi wa yasarihi hatta yabdua bayadu khadbihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam dengan menoleh ke kanan hingga terlihat pipi beliau yang putih dan menoleh ke kiri hingga terlihat pipi yang putih. Di sini kita masuk ke PPT yang ke-7. Oh, ada Quran surah An-Nisa ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihim fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum wa halailu abnaikum alladina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurar rahima, yang artinya diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak perempuan dari istrimu atau anak tiri, yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya, dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Lanjut, kemudian ada Quran surah An-Nisa ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi 'alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghairu musafihin famastamta'tum bih minhunna tuhunna ujurahunna faridah wala junaha alaikum fima taradaitum bih min ba'dil faridah innallaha kana aliman hakima, yang artinya dan diharamkan juga kamu ngawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu milik atau Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati atau campur di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya. Sesudah menentukan mahar itu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian di sini ada hadis riwayat Muslim. Haddatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malik an Abdullah ibni Abi Bakrin an Amarrata anna Aisyah akhbarataha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana indaha wa innaha sami'at sauta rajuli yasta'dinu fi bayti Hafsah. Qalat Aisyah faqultu ya Rasulullah hadza rajulun yasta'dinu fi baitik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arahu fulana bi'am Hafsah minar radha'ah. Faqalat Aisyah ya Rasulullah law kana fulanan hayya li'ammaha li'ammiha minar radha'ah dakhala alayya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am inna radha'ah tahrumu ma taharrumul wiladah. Jadi di sini artinya Yahya Ibnu Yahya menyampaikan kepada kami, ia berkata, aku membacakan kepada Malik dari Abdullah bin Abi Bakar
dari Amroh bahwasanya Aisyah telah mengabarkan kepadanya bahwa waktu itu Rasulullah berada di sampingnya. Sedangkan dia atau Aisyah mendengar suara seorang laki-laki sedang minta izin untuk bertemu Rasulullah di rumahnya, Hafsah. Aisyah berkata, maka saya berkata, wahai Rasulullah, ada seorang laki-laki yang minta izin bertemu denganmu di rumahnya Hafsah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya kira fulan itu adalah pamannya Hafsah dari saudara sesusuan. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, sekiranya fulan tersebut masih hidup, yaitu pamannya dari saudara sesusuan, apakah dia boleh masuk pula ke rumahku? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jawab, iya, sebab hubungan karena susuan itu menyebabkan mahram sebagaimana hubungan karena kelahiran. Kemudian ada hadis riwayat Bukhari, haddatsana Abdullah ibnu Yusuf, akhbarana Malik an Abi Zunan anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Artinya Abdullah ibnu Yusuf menyampaikan kepada kami, Malik mengabarkan pada kami dari Abi Al-Zinad dari Al-A'raj dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, janganlah kamu mengumpulkan dalam pernikahan perempuan dengan bibinya dari pihak ayah dan perempuan dengan bibinya dari pihak ibu. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.